Nah, sekarang kita akan masuk yang pertama kali itu tentang injeksi intramuskular atau IM. Sebelum itu, kita harus tahu nih injeksi intramuskular itu apa. Nah, injeksi intramuskular itu adalah memasukkan obat melalui injeksi atau melalui jarum nanti ke jaringan otot pasien. Nah, apa saja yang kita butuhkan untuk injeksi intramuskular? Yang pertama tentu saja kita butuh itu yang namanya SPED atau SPUID. Nah, SPED. Nah, di sini ada 3 macam. Ada yang 10 cc, ada yang 5 cc, ada yang 3 cc. Nanti ini tergantung kebutuhan dari atau order dari dokter, kebutuhan kita untuk masukkan obat. Nah, terus juga ada obatnya, ini berupa vial, lalu pengencernya, tergantung juga dengan order dokternya nanti ya rekan-rekan. Terus kita punya ini kapas alkohol atau alkohol swab untuk desinfeksi. Terus ada perlat, ini untuk supaya kita rapi ya, kerjanya nggak belepotan di tempat tidur pasien. Terus kita juga ada handscoon, ini untuk perlindungan kita dan pasien. Lalu terakhir ada nirbeken. Nirbeken biasa kalau setiap ada tindakan kita pasti bawa nirbeken. Oke, ini yang untuk intramuskular. Langsung aja kita cek cara untuk melakukan injeksi intramuskular. Oke, kita langsung masuk bagaimana cara melakukan injeksi intramuskular ya teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan injeksi, terlebih dahulu kita pastikan dulu order dokter. Obatnya apa yang diberikan, berapa, dan kapan yang akan diberikan. Juga, setelah kita pastikan semua order dokter, kita pastikan benar dalam pemberian obat dan kita konfirmasi juga pada pasien. Kita jelaskan kepada pasien apa tujuan dari tindakan kita, apa yang kita inginkan dari tindakan kita, lalu di mana posisi yang akan disuntik dan apa obat yang akan diberikan. Setelah kita komunikasikan semuanya, kita cuci tangan. Oke, nah kita anggap kita udah cuci tangan. Biasanya kalau cuci tangan itu tangannya udah ke atas kayak gini ya teman-teman ya. Kita cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, setelah cuci tangan kita siapkan obatnya. Di sini udah ada obatnya. Encerkan dulu obatnya. Ini bisa menggunakan SPED 10 cc. Kita encerkan. Nah, seperti ini. Nanti kita encerkan obatnya sesuai dengan order berapa pengencerannya. Nah, catatannya teman-teman, jika seandainya pada saat menghapus obat atau pada saat kita mengencerkan obat itu atau mengambil obat juga, kalau seandainya cairan obat itu menetes ke jarumnya kita ganti sama yang baru. Nah, anggap sekarang ini obatnya sudah selesai kita encerkan, kita ambil obatnya. Nah, ini di sini kita udah masukin obat di dalam sini teman-teman. Kita sudah masukkan obatnya. Jadi setelah itu kita cuci tangan lagi, lalu kita akan posisikan pasien. Nah, di sini karena cuma ada tangannya aja ya, karena kita pakai Phantom, anggap sudah diposisikan. Nah, kita ambil di deltoid. Nah, kita posisikan, tengok di mana akan kita ambil, kita tengok massa ototnya, apakah mencukupi untuk melakukan injeksi di sini. Lalu setelah itu kita pasang handscoon. Handscoonnya udah terpasang. Lalu kita akan menginjeksikan. Sebelum itu kita desinfeksi dulu area yang direncanakan untuk penusukan. Nah, kita desinfeksi, kita akan ambil di sini dengan diameter 5 cm seperti biasa. Lalu kita ambil obatnya, kita buka penutupnya, kita cubit ya. Di sini kita cubit atau bisa juga kita regangkan sesuai dengan kebutuhan. Di sini kita cubit saja, kita cubit areanya, lalu kita masukkan atau tusukkan SPED yang berisi obat dengan sudut itu 90 derajat dengan cara memegang seperti megang pena seperti ini teman-teman. Kita tusuk, cet dengan cepat. Nah, lalu setelah ditusuk dengan tangan yang tidak dominan, kita akan aspirasi. Kita tengok di sini apakah ada darah yang masuk. Nah, kalau tidak ada darah yang masuk, pelan-pelan kita suntikkan obatnya. Kita suntikkan obatnya pelan-pelan sampai cairannya habis. Setelah habis, kita cabut perlahan dengan menahan di bekas penusukan. Kita cabut perlahan seperti ini ya, rekan-rekan. Nah, selesai, kita buang SPED-nya ke safety box. Kita buang SPED-nya ke safety box. Nah, setelah kita buang ke safety box, kita tengok respon pasien. Kita bereskan semua alat-alat kita lepas handscoon.
Kita bereskan alat-alat, lalu kita cuci tangan. Setelah cuci tangan nanti kita dokumentasikan setiap tindakan yang kita lakukan.